Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda dalam masa Pekan Suci ini untuk adorasi, dan saat adorasi itu menyembah Kristus Tuhan kita yang dimuliakan oleh Bapa. Kita menyembah Kristus Tuhan yang dimuliakan oleh Bapa. Ketika Tuhan Yesus berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Yahudi yang tidak percaya, Tuhan Yesus berkata begini, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia. Aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Dengan demikian Yesus menyatakan bahwa kemuliaan yang ia terima bukan dari dirinya sendiri, memuliakan diri sendiri, tetapi diberikan oleh Bapa. Sebab Bapa adalah sumber kemuliaan Allah. Kapan Bapa memuliakan Yesus Kristus putranya? Dalam teologi Yohanes, itu terjadi justru ketika Tuhan Yesus ditinggikan, disalib. Justru ketika Dia menderita disalib, ketika orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus, meninggikan Dia, justru disitulah Bapa memuliakan Tuhan Yesus. Renungan atas Yesus yang dimuliakan Bapa ini menjadi sangat penting. Pada hari-hari kita merenungkan Minggu Sengsara, hari Pekan Suci ini. Mengapa? Karena Pekan Suci itu merenungkan saat Tuhan Yesus memasuki penderitaannya, sengsaranya. Dan yang terjadi adalah bagaimana Yudas, salah satu muridnya, itu berkhianat kepada gurunya, yaitu Yesus Tuhan kita. Dia berkhianat, bersekongkol dengan orang-orang Yahudi, para pemukanya, untuk menjebak Yesus supaya bisa ditangkap. Tetapi juga bukan berarti Allah itu seolah-olah menggunakan Yudas supaya Yesus itu menderita. Tidak, itu pilihan Yudas sendiri. Karena sebenarnya Yesus yang memanggil Yudas pasti tahu bahwa Yudas bukan orang yang punya interese untuk sabdanya, untuk mengikuti Kristus seperti halnya para murid yang lain, tapi lebih tertarik pada uang, pada hal-hal yang duniawi. Dan itu yang membuat dia terjebak oleh godaan uang, dunia, dan seterusnya. Itu yang membuat dia menyerahkan gurunya kepada para pemuka Yahudi. Yesus sebenarnya berharap Yudas itu mau memperbaiki diri dan bertobat.
tapi dia menggunakan kebebasannya untuk tetap menyerahkan Yesus. Tapi renungan ini tidak mau merenungkan soal Yudas, tetapi bagaimana akhirnya de facto Yesus itu menderita sengsara. Penderitaan biasa dilihat orang sebagai hal yang harus dihindari. Tetapi ketika penderitaan itu harus datang, terlebih pada Tuhan Yesus dalam rangka menebus dosa-dosa kita, Tuhan Yesus memeluk salib itu dengan penuh kepasrahan kepada kehendak Allah yang menghendaki keselamatan kita semua. Tapi justru di dalam penderitaan Yesus, justru Allah memuliakan Yesus. Allah Bapa memuliakan Kristus. Supaya menjadi nyata bahwa dalam penderitaannya, semua penderitaan-penderitaan manusia seperti derita kita boleh ambil bagian dalam penderitaannya sehingga ikut dimuliakan pula bersama Kristus oleh Bapa. Seluruh hidup kita adalah seluruh imitatio Christi, mengikuti Kristus juga dalam hal ini. Maka penderitaan-penderitaan kita, entah itu penderitaan karena pekerjaan, penderitaan dalam keluarga kita, penderitaan karena sakit kita, penderitaan karena kegagalan ini itu, penderitaan untuk usaha kita yang belum berhasil, atau ada saudara atau anak cucu kita yang sedang sakit atau ada mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, itu adalah derita-derita kita yang saat adorasi hendaknya disatukan dengan derita Kristus yang kita renungkan pada hari-hari Pekan Suci ini. Hanya dengan menyatukan derita kita, mempersembahkan derita kita kepada Kristus, kita boleh berharap ikut dimuliakan oleh Bapa bersama Tuhan Yesus. Sebab adorasi adalah saat juga kita menyembah Kristus yang dimuliakan oleh Bapa dalam penderitaannya. Marilah kita lanjutkan adorasi kita. Memandang Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus, dalam salibnya, saat dia ditinggikan, dimuliakan oleh Bapa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.